Hari ini saya bersama Ibu dari Kesehatan dari Desa Sendang, Ibu Sri Mujiati dari Bidan Desa Sendang, Puskesmas Tiron. Hari ini kita akan melakukan podcast terkait bagaimana sih tentang new normal. Nah, new normal itu gimana sih Bu? Kan banyak orang yang masih belum mengetahui bagaimana sih aslinya new normal itu apa gitu. New normal itu kita kembali dengan keadaan yang normal, ya, dimana di pandemi COVID-19 itu kan mulai Maret. Nah, ini kita istilahnya new normal itu kita masih istilahnya transisi istilahnya kita dengan adanya pandemi ini kita mencoba untuk kembali baru, tapi tidak meninggalkan protokol kesehatan, sehingga kita harus tetap pakai masker, cuci tangan, terus jaga jarak istilahnya. Gitu. Jadi kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebenarnya tuh kalau kita lihat tuh banyak orang sekarang masih belum nih Bu pakai masker, masih kurang lah pemahamannya, padahal corona ini masih dianggap sepele dari masyarakat. Harusnya tuh gimana sih buat masyarakat tahu bahwa aslinya corona ini ada loh, bukan hanya di daerah tertentu yang terlihat di media massa, oh ini apa merah ini enggak gitu aja kan Bu. Iya. Memang COVID-19 itu kan virus yang tidak terlihat, sehingga masyarakat tidak tahu kalau di sekitar kita itu masih ada virus COVID-19, karena virusnya kan kecil, tidak kelihatan, sehingga masyarakat dianggap new normal itu ya seperti biasa, kembali lagi seperti yang dulu sebelum ada COVID. Sekarang ada WHO itu kemarin itu mengatakan bahwa sekarang corona itu lewat udara ya Bu? Ya, lewat udara penularannya, sehingga kalau kita memakai masker sebenarnya itu virus itu tidak akan menularkan ke orang lain gitu, karena virus COVID itu memang menularkan melalui udara, apalagi benda-benda yang bisa sebagai kembang biaknya COVID itu, virus COVID. Gitu Bu ya. Jadi banyak, kalau di benda-bendanya itu apa aja sih Bu? Ya, seperti pakaian, terus pintu itu. Tapi kalau seandainya orang yang istilahnya imunnya kuat atau imunnya tinggi, itu insya Allah yang tidak bisa ketular. Tapi kalau ada orang yang imunnya kurang, terus dia juga punya penyakit peserta, biasanya usia lansia itu memang mudah untuk ketularan COVID, virus COVID. Iya. Jadi tergantung imun tubuh ya? Iya, imun tubuh seseorang. Apa sih Bu yang tip apa yang dibuat masyarakat pada umumnya, kita semua, biar imunnya itu tetap terjaga stabil kayak gitu tuh gimana Bu? Ya, jelas kita dalam tubuh yang sehat kan kita jaga kebersihan tuh. Jadi di dalam tubuh yang sehat jelas itu kuman tidak akan menulari gitu. Tidak, imun bisa didapat dari makanan yang bergizi, terutama ya gizi seimbang. Nah, sekarang untuk meningkatkan imun itu yang banyak yaitu dari vitamin ya. Vitamin bisa melalui vitamin yang berupa obat atau juga vitamin yang banyak terdapat pada buah-buahan. Dari banyak tuh yang ada orang-orang yang bilang, yang di media massa itu Bu, kan ada yang bilang pas waktu jenazah diambil paksa kayak gitu, katanya nggak mungkin dia corona kayak gitu, itu gimana Bu?
Ya memang selama ini mungkin untuk pemakaman atau tentang penanganan jenazah ya, itu memangnya masyarakat tuh sepertinya belum tahu. Yang tahu sepertinya hanya tenaga kesehatan aja. Pokoknya kalau COVID ini harus pakai APD. Ya, memangnya masyarakat juga tahu dari televisi, tapi sepertinya kurang kadang-kadang terus ada masyarakat tuh sing image-nya itu nggak boleh dibuka atau lah takutnya itu katanya sing nggak di nanti cara memandikannya nggak sesuai dengan ajaran Islam, atau ada juga sing katanya nanti ada yang diambil apanya, organnya apa gitu loh. Jadi ketakutan masyarakat ya sebenarnya. Iya, makanya keluarganya itu makanya nggak mau dianu sendiri. Kalau yang dari rumah sakit kan langsung nggak boleh dibuka, langsung dimakamkan ke. Padahal aslinya itu udah standar banget ya Bu? Iya sudah sebenarnya. Jadi memang untuk perawatan atau pemakaman secara itu yang masyarakat sepertinya belum segitu banyak yang tahu. Untuk rapid test sebenarnya tuh bisa diberikan, maksudnya hasilnya itu kapan atau berapa jam gitu sih Bu? Aslinya keluarnya itu berapa? Rapid itu untuk awal-awal pas pandemik itu memangnya sebagai alat mendeteksi awal ya. Itu memang kalau reaktif itu jelas nantinya itu akan positif ya. Tapi karena berubahnya waktu itu sekarang rapid itu bukan sebagai alat pertama mendeteksi, sekarang itu swab. Ya, kalau untuk jangka waktunya kalau rapid itu hanya 7 hari. Kalau swabnya? Ya, kalau swabnya itu 14 hari. Baru bisa melihat. Iya, bisa melihat itu. Jadi sekarang mulai Juli, Agustus itu sekarang sepertinya seperti di rumah sakit sekarang rapid itu enggak jaminan untuk negatif COVID. Sekarang tetap langsung diswab. Biar benar-benar jelas ya. Karena dari yang saya dengar dari ahli virologi itu rapid kan 7 hari itu ternyata kuman itu bisa di rapid ya negatif 7 hari itu kuman bisa berkembang atau mutasi, jadi sehingga akan belum kelihatan, baru 14 hari swab itu yang bisa kelihatan. Jadi gitu. Ada yang di swab massal tuh katanya ada yang 1 hari 2 hari, itu gimana tuh yang udah ada hasilnya kayak gitu? Gini, kalau yang di Surabaya itu memang 1 hari langsung bisa. Tapi kalau yang kota apalagi Kediri itu ngirim swabnya, spesimennya itu ke Surabaya. Dulu April apa Mei itu Surabaya istilahnya meminjami alat untuk daerah Kediri di Gambiran. Kita tidak jauh-jauh ke Surabaya. Ternyata berapa kali dilakukan alatnya itu rusak. Sehingga sekarang tuh ke Surabaya lagi. Jadi menunggu lagi. Iya, 14 hari 10 hari, antara 10 hari baru hasilnya tuh kelihatan atau hasilnya tahu. Ya. Kalau di Desa Sendang sendiri nih Bu, gimana sih masyarakatnya? Apakah sudah mematuhi protokol kesehatan? Kan alhamdulillahnya di sini kan wayunannya hijau ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya, keterlibatan desa juga dari tokoh-tokoh masyarakat Desa Sendang yang mana secara aktif untuk melakukan sosialisasi, sehingga alhamdulillah Desa Sendang zona hijau. Ya, terus juga dari desa juga dulu waktu itu ada pembagian masker, penyemprotan keliling, penyemprotan desinfektan, terus pembagian
apa seperti alat cuci tangan itu ke per RT. Terus pembagi apa istilahnya meminjam alat termogan itu per RW. Jadi insya Allah untuk masyarakat Sendang tuh apa kalau umpamanya Jumatan atau melaksanakan ibadah itu sudah sesuai dengan protokol. Alhamdulillah. Alat Jadi itu tadi alat apa Bu? termogan itu jadi untuk yang tes itu ya. Kalau dilihat dari banyak pihak sih memang Desa Sendang ini aktif banget warganya tuh dikasih tahu bahwa ini COVID kayak gini-gini, kalian harus seperti ini ya Bu ya setiap harinya. Alhamdulillahnya. Tips apa sih Bu dalam apa ya namanya pasca COVID jadi ke new normal tuh apa-apa saja buat masyarakat biar mereka tahu oh kita masuk ke new normal, nggak seperti kayak dulu kita harus perhatikan apa aja kayak gitu Bu. Ya memang waktu masih pandemi kita kan menginformasikan ke masyarakat apalagi pihak pemerintahan desa yaitu untuk apa di rumah saja ya, karena pandemi ini kok nggak berhenti istilahnya nggak tuntas sehingga masyarakat untuk mencari ekonomi kan iya sulit lah. Dengan adanya new normal masyarakat sudah mulai sedikit-sedikit keluar rumah tapi dengan syarat itu tadi protokol kesehatannya harus dijalankan ya itu. Masih. Jadi sekarang kegiatannya udah mulai ya sudah mulai seperti pengajian sudah mulai tapi dengan koordinasi dengan desa sudah mengizinkan tapi dengan yaitu pesennya tetap ya melakukan apa jangan meninggalkan atau jangan apa ya protokol kesehatannya itu. Jadi kalau pengajian udah semua kegiatan udah mulai kembali ke normal lah istilahnya. Alhamdulillah kalau di sini kan zonanya hijau jadi orang-orangnya juga alhamdulillah kok sehat-sehat semuanya. Dari desanya juga aktif sekali, dari kesehatannya desa juga aktif. Akhirnya sama-sama lah membuat desanya zonanya hijau. Kalau alhamdulillah kalau dilihat dari itu ya Bu ya peta-peta itu hijau sendiri atau ada kan di apa kecamatan Banyakan kan 9 desa. 9 desa yang zona hijau Sendang, Ngablak, Tiron, Manyaran 4 ya. Tuh. Tapi yang istilahnya yang Ngablak itu juga pernah istilahnya tentang apa ada yang kontak tapi tidak positif. Terus Tiron juga, Manyaran juga. Kalau yang Sendang memang free, enggak ada yang kontak dengan gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini Bu, terkait banyak sekali nih kayak apa ya namanya hoax bertebaran. Kan kadang ada yang bilang ada yang kemarin tuh pas waktu pandemi tiba-tiba share ini ada yang COVID dan lain sebagainya. Nah, dalam new normal ini kalau ada semoga aja tidak akan pernah ada kalau ada berita-berita hoax kayak gitu gimana sih Bu untuk menyaring masyarakat tuh biar tahu sebenarnya kalau hoax dan kayak gitu klarifikasinya kemana biar mereka tahu oh ini hoax atau bukan. Kadang orang panik dulu gitu. Iya, memangnya ya apa ya saya sebagai tenaga kesehatan secara otomatis saya percaya ke informasi yang saya dapat dari kepala puskesmas, dari puskesmas ya. Kalau desa informasinya dia percayanya melewati dari kecamatan gitu. Jadi ya kita kalau memang kalau belum jelas ya kita diem aja istilahnya. Nggak usah digembar-gemborkan. Jadi kita langsung kalau masyarakat nih ada Bu yang kayak dari berita-berita itu langsung konfirmasi ke kesehatan gitu ya Bu atau ke desa gitu? Sekarang kan masyarakat tuh sudah punya grup ya, grup
Kalau umane RT ya di grup RT. Kalau umanya anaknya itu sekolah di TK itu sudah punya. Itu kadang-kadang informasi itu ya apa mesti ada gitu loh, sudah tahu sedulu gitu loh kadang-kadang. Tahu dulu. Heeh. Itu jadi meskipun itu beritanya bukan kabupaten ya kota atau daerah mana gitu sudah tahu dulu. Ya, soalnya perkembangan internet juga lebih cepat. Itu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk kita podcast hari ini terkait tentang new normal dan gimana new normal itu apa. Terus ternyata tuh COVID ada di isu-isu dalam sekarang, dari dulu sampai sekarang tuh isunya apa aja, sama ibunya udah dijawab dengan tuntas. Akhirnya kita tahu new normal itu gini, isunya ini kita nanggapnya gimana, harus bagaimana. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Demikian podcast hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.